Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, saya Muhammad Aryadi, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 dari Angkatan 14 Kelompok 3 yang diadakan oleh BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai pembelajaran dinamika kelompok dan pembinaan sikap perilaku yang kami terima selama mengikuti pelatihan dasar yang materinya telah disampaikan oleh tutor kami, Ibu Tina Purnamawati. Pembelajaran yang pertama yaitu dinamika kelompok. Apa yang dimaksud dengan dinamika kelompok? Dinamika kelompok dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Mengapa dinamika kelompok perlu diadakan pada pelatihan dasar CPNS? Tujuannya adalah, pertama, agar peserta dapat mengenali diri sendiri dan memahami orang lain, sehingga muncul kesadaran diri pada peserta bahwa mereka sama-sama menjalani proses pembelajaran. Kedua, agar terbentuk sikap saling mendukung, bekerja sama, saling menghormati, dan tercipta kohesivitas kelompok. Mengapa dinamika kelompok diadakan di awal pelatihan dasar CPNS? Alasannya adalah, pertama, dinamika kelompok merupakan starting point pembelajaran. Kedua, agar peserta mampu bekerja sama dalam kelompok secara efektif dan efisien, sehingga dapat membangun tim belajar yang dinamis dari awal hingga berakhirnya masa pelatihan. Pembelajaran yang kedua yaitu pembinaan sikap perilaku. Apa yang dimaksud dengan sikap dan perilaku? Sikap atau attitude merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan. Sedangkan perilaku atau behavior merupakan hasil dari seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Penegakan kode sikap perilaku merupakan bagian dari penilaian sikap perilaku peserta selama mengikuti pelatihan dasar CPNS. Adapun rincian kode sikap perilaku antara lain sebagai berikut. 1. Hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 5 sesi pembelajaran pada pembelajaran sinkronus dan klasikal. 2. Menghormati pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya. 3. Menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar, dan penyelenggara pelatihan. 4. Berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan pelatihan. 5. Selama pembelajaran sinkronus, peserta tidak melakukan aktivitas lainnya dan mengaktifkan kamera kecuali tidak memungkinkan secara sistem. 6. Berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan pelatihan. 7. Tidak merokok selama pembelajaran berlangsung. 8. Tidak membawa senjata ke dalam tempat pelatihan. 9. Tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama mengikuti pelatihan. 10. Tidak memberi gratifikasi kepada penceramah, media iswara, pengelola, dan penyelenggara pelatihan. 11. Tidak melakukan pelanggaran norma hukum, moral, dan susila selama mengikuti pelatihan. Dan 12. Tidak membawa dan mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan bahan terlarang lainnya di dalam tempat pelatihan. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh peserta selama mengikuti pembelajaran sinkronus antara lain: 1. Tautan atau link Zoom tidak boleh diberikan kepada orang lain yang bukan peserta pelatihan dasar CPNS. 2. Peserta diharapkan sudah bergabung dalam Zoom meeting selambat-lambatnya 15 menit sebelum pembelajaran sinkronus dimulai. 3. Peserta diharapkan mencari tempat yang kiranya kondusif ketika pembelajaran sinkronus dan memastikan koneksi internet stabil agar tidak mengganggu pembelajaran. 4. Peserta agar mengaktifkan mode mute speaker ketika penceramah, tutor, pembina, atau pembimbing sedang menyampaikan materi. 5. Peserta diperbolehkan memberikan pertanyaan kepada penceramah, tutor, pembina, atau pembimbing, baik secara langsung maupun dengan cara menuliskan pertanyaan dalam kolom chat room Zoom. 6. Peserta wajib menggunakan pakaian bersih, rapi, dan sopan sesuai ketentuan pada saat pembelajaran sinkronus. 7. Jika peserta ada keperluan, misalnya ingin ke toilet, peserta harus memohon izin terlebih dahulu kepada tutor maupun admin. Dan 8. Jika peserta mengalami kendala, misalnya jaringan yang tidak stabil, peserta harus menyampaikan kendala tersebut kepada tutor maupun admin. Pelanggaran terhadap kode sikap perilaku pelatihan dasar CPNS akan diberikan sanksi.
Jika peserta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku, peserta diberikan sanksi sebagai berikut. Pelanggaran pertama, peserta diberikan peringatan secara lisan. Pelanggaran kedua, peserta diberi surat teguran. Dan pelanggaran ketiga, peserta diberhentikan status kepesertaannya dalam pelatihan dasar CPNS dan dikembalikan kepada instansi asalnya. Pemberhentian dan pengembalian peserta disampaikan melalui surat pengantar dari pimpinan lembaga pelatihan terakreditasi ditujukan kepada pimpinan instansi pemerintah asal peserta. Di luar pembelajaran dinamika kelompok dan pembinaan sikap perilaku secara umum, kami, peserta dari kelompok 3, juga mendapatkan beberapa pembelajaran secara khusus dari tutor Ibu Tina Purnamawati, antara lain: pertama, membiasakan mengawali pembelajaran dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelompok atau salah satu anggota kelompok. Kedua, membuka pembelajaran dengan yel-yel kelompok agar peserta lebih bersemangat dan kompak mengikuti pembelajaran. Dan ketiga, mengerjakan tugas-tugas dalam bentuk video podcast atau presentasi dan mengunggah ke media sosial dan YouTube agar peserta mampu berpikir kreatif. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.